Pabrikan sepeda motor asal Austria, KTM, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual MV Agusta. Padahal, Pierer Mobility Group yang memiliki KTM serta merek Husqvarna dan GasGas baru saja mengakuisisi 50,1% saham MV Agusta pada awal tahun ini, setelah sebelumnya membeli 25,1% saham pada November 2022. Namun, karena kondisi keuangan KTM yang semakin memburuk hingga hampir mengalami kebangkrutan, perusahaan tersebut dilaporkan ingin mendapatkan dana segar dengan menjual MV Agusta. Hindustan Times menyebutkan bahwa PMG baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Serikat Pekerja di Confindustria Varese dan menyatakan bahwa MV Agusta tidak lagi dianggap sebagai aset strategis. Dilansir dari Crash, operasi produksi MV Agusta akan dipindahkan kembali ke pabrik perusahaan Italia tersebut di Varese pada Maret 2025. Alasan dibalik rencana penjualan MV Agusta adalah untuk mengurangi biaya operasional. PMG berencana fokus pada hal-hal inti dan berusaha menekan pengeluaran. Laporan mengenai keinginan Pierer Mobility Group untuk melepas MV Agusta muncul hanya 9 bulan setelah KTM mengakuisisi saham pengendali di perusahaan tersebut. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh Pierer Mobility Group, jika benar terjadi, maka spekulasi mengenai kemungkinan MV Agusta kembali ke MotoGP yang telah beredar sejak 2023 akan berakhir. Skuad Rocket BMW Motorrad World SBK berada di sirkuit de Jerez Angel Nieto untuk uji coba terakhir tahun 2024. Sebagai persiapan untuk musim 2025, Toprak Razgatlioglu untuk pertama kalinya mengendarai BMW M1000RR dengan plat nomor 1 pada tes privat di Jerez tersebut. Setelah musim 2024, pebalap Turki itu mengatakan kepada worldsbk.com bahwa "Saya sangat senang untuk BMW dan tim saya. Biasanya saya bukan penggemar nomor 1, tapi kali ini saya tidak suka. Secara pribadi, saya lebih suka membalap dengan nomor 54. Namun BMW pantas mendapatkannya, jadi saya akan menggunakan nomor 1 untuk BMW," ungkap Toprak. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menambah jam terbangnya di kompetisi Pra-MotoGP setelah dipastikan akan mengikuti Junior GP. Veda Ega Pratama akan bergabung dengan Junior Talent Team. Juara Asia Talent Cup 2023 tersebut bakal tampil dengan warna tim Astra Honda Racing Team di kompetisi yang dulunya bertajuk Kejuaraan Dunia Junior Moto3. Kontestan yang berhasil unjuk gigi di Junior GP mendapatkan privilege, yakni tampil di MotoGP lebih cepat setahun dari batas usia minimal 18 tahun, asalkan menempati peringkat 3 besar. Sebenarnya Veda baru genap berusia 16 tahun pada 23 November lalu, juga bisa mendapatkan keuntungan serupa dari Red Bull Rookies Cup yang diikutinya tahun ini. Hanya saja Junior GP lebih bergengsi daripada Red Bull Rookies Cup karena status kejuaraan dunia yang diterimanya. Selain itu, Junior GP juga menjadi miniatur paling mirip dengan Moto3 karena motor yang dipakai tidak hanya satu macam seperti Rookies Cup atau ajang-ajang Talent Cup. Alhasil, Junior GP merupakan kompetisi yang menjadi tahap terakhir dari perjenjangan menuju MotoGP alias Road to MotoGP. Pembalap-pembalap juara dunia MotoGP pun lahir dari sini. Mereka adalah Joan Mir, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin, kendati pembalap yang disebut terakhir tidak tampil secara penuh. Selain Veda, Junior Talent Team juga mengumumkan pembalap Indonesia lainnya dalam skuad mereka, yaitu Kiandra Ramadiva. Pembalap berusia 15 tahun, asal Sleman tersebut akan tampil di European Talent Cup, yang satu rangkaian dengan Junior GP. Sementara sang juara Asia Talent Cup 2024, Zen Mitani, akan tampil Junior GP sebagai rekan setim Veda Ega Pratama. Jejak-jejak peninggalan Valentino Rossi di tim Monster Energy Yamaha akan hilang pada MotoGP 2025. Peninggalan yang dimaksud adalah kerja sama antara Yamaha dengan VR46 sebagai pemasok seragam tim pabrikan mereka di MotoGP. VR46 menjadi apparel Monster Energy Yamaha sejak 2021, alias pada musim terakhir ketika The Doctor berlomba di MotoGP.
Yamaha menekan kerjasama dengan produsen perlengkapan olahraga asal Italia, Macron, untuk memasok seragam tim mereka. Macron akan menyediakan seragam tim Monster Energy Yamaha, Yamaha Motor Racing, dan juga Yamaha Motor, beserta para insinyur dan teknisi dari Jepang. Fabio Quartararo, Alex Rins, dan personel tim pabrikan Garputala lainnya akan mengenakan seragam baru dari Macron mulai tanggal 1 Januari 2025. Di sisi lain, berakhirnya kerjasama dengan VR46 Racing Apparel menambah daftar perpisahan Yamaha dengan gurita bisnis The Doctor. Bulan lalu, Yamaha mengumumkan berakhirnya Yamaha VR46 Master Camp, program pembinaan pembalap muda di fasilitas VR46 Riders Academy, hingga tim balap di Moto2. Yamaha akan memanfaatkan kerjasama dengan tim satelit mereka yang baru, Pramac Racing, untuk pengembangan talenta-talenta di level Pra-MotoGP. Bergabungnya Pramac Racing juga menepis rumor panjang bahwa VR46 Racing Team lah yang akan menjadi tim satelit Yamaha yang baru di MotoGP. VR46 lebih memilih untuk bertahan sebagai tim satelit Ducati. Performa motor Ducati memang menjanjikan dibandingkan Yamaha yang masih kesulitan untuk menembus posisi depan di MotoGP. Hubungan VR46 dengan Ducati bahkan makin erat. Pasalnya, musim depan VR46 akan menjadi satu-satunya tim satelit Ducati yang dipasok motor terbaru, seperti tim pabrikan Borgo Panigale tersebut. Dukungan pabrikan akan diterima oleh Fabio Di Giannantonio, sementara itu pembalap lainnya, Franco Morbidelli, ex-Yamaha, dipersenjatai motor Ducati dari tahun ini. Rider Gresini Racing, Alex Marquez, ditantang agar bisa finish 5 besar MotoGP 2025. Adik Marc Marquez itu percaya diri bisa menjawab tantangan itu. Di MotoGP 2024, Alex Marquez finish ke-8 di klasmen akhir. Dia mengumpulkan 173 poin dari 20 balapan yang digelar. Alex Marquez membukukan sebanyak 1 podium yang berhasil didapat di MotoGP Jerman 2024. Pada 2 balapan terakhir, Alex Marquez bisa berturut-turut finish ke-4. Pada musim depan, Alex Marquez akan menggunakan motor Desmosedici GP24. Dengan senjata baru itu, Alex Marquez ditantang untuk bisa meraih hasil lebih bagus dengan finish 5 besar musim depan. Alex Marquez pun percaya diri, tapi rider Spanyol itu masih belum mau menetapkan target yang pasti. Mengapa tidak? Tapi, saya tak mau menyetel target posisi saat sekarang karena masih terlalu dini untuk membahas itu. Kalau kami melihat di mana posisi kami finish dan di mana kami ingin berada, itu harus menjadi referensi untuk kami, bukan satu target. Tapi setelah 4 atau 5 balapan, kita akan melihat di mana posisi setiap brand, kata Alex Marquez di Marca.